Halo, kembali lagi di channel YouTube Alrefor Zaman Now, dan pada kesempatan kali ini kembali lagi kita bersama Bung Bima. Halo Bung Bima, apa kabar Bung Bima? Halo Andre, sudah lama sekali ini kita sudah Sudah berapa tahun Bung Bima? 1 tahun. 1 tahun ya. Oke, gimana kabar Bung Bima? Alhamdulillah baik baik. Oke, kita mau bahas apa nih Bung Bima di video kali ini? Sebelumnya lucu kali ya. Final UCL. Siapa aja tuh, ketemu siapa aja? Di Rabu kemarin Inter City sama Madrid ya, dan di Bernabeu. Kemudian di hari Kamis ada Inter sama AC Milan main di Giuseppe Meazza atau San Siro. Oke, kemarin itu City lawan Madrid ya. City lawan Madrid itu kenapa ya City bisa dibilang lolos gitu untuk apa ya, membalikan keadaan ya, kan padahal yang awal tuh Madrid ya sudah bisa mencetak gol 1-0. Kalau dari galian pertandingan ya, walaupun City banyak megang bola, banyak uh, menciptakan peluang ya, walaupun peluangnya bukan peluang bersih, tapi sebenarnya Madrid ya yang pegang kendali permainan secara keseluruhan. Walaupun dari gue bilang tadi City unggul ball possession, unggul chance kill itu, tapi tidak ada yang berbahaya. Terbukti kan satu shoot on target dari Madrid langsung berbuah gol. Ini menandakan bahwa Madrid bermain efektif, sedangkan City bermain ball possession yang agaknya Pep lagi-lagi sedikit bingung ketika menghadapi tim yang seperti Real Madrid ini. Dan juga kan golnya Kevin De Bruyne kan juga bisa dibilang ini kan spekulasi ya dari jauh gitu ya. Iya. Terlepas dari golnya Kevin De Bruyne itu, juga Kevin De Bruyne dari match kali ini tidak bermain bagus ya, tidak bermain sebagaimana dia bisa biasa main. Dia justru terlalu ke depan ya, sehingga aliran-aliran bola yang seharusnya dialirkan oleh De Bruyne kepada Erling Haaland menjadi macet ya. Meskipun juga Rudiger benar-benar memeluk Haaland ya, sampai Haaland mau ke toilet pun dipeluk gitu. Iya, iya, didampingin ya 24 jam ya. Iya, 24 jam itu benar. Iya. Gimana nih kan peluang kira-kira yang lolos ke final itu siapa? Sebelum kita bicara ke final, leg kedua dulu nih, gimana nih kira-kira? Oke, leg kedua main di Etihad ya. Kalau banyak yang bilang pandit-pandit di luar sana mengunggulkan City, tapi justru gue berpendapat bahwa justru City punya beban yang lebih berat dibanding Real Madrid, karena bermain home, bermain di kandang sendiri, dan dituntut untuk bisa ke final ya. Iya. Terlebih lagi kan beberapa dari 10 tahun terakhir City baru ke final kan 1 kali. Ini menandakan bahwa memang City ini secara mental, secara apa ya, bisa dibilang secara tim memang belum bisa meraih sesuatu yang besar di final, di kompetisi sebesar UCL ini kan. Berbanding dengan Real Madrid yang dalam 10 tahun terakhir kali selalu masuk final ya, bisa dihitung dia gagal masuk final berapa kali. Dan menarik lagi, ketika Madrid masuk final dia bisa dipastikan juara gitu. Liverpool unggul 2-0 di kandang sendiri, dibalikan jadi 5-2. Ini kan menjadi alarm yang menurut gua sangat penting untuk City. Salah sedikit aja ya akan hilang lagi. Betul. Seperti di tahun lalu kan, 1% ya kan Real Madrid untuk bisa menang, tapi kan ternyata kembalikan keadaan dan juara akhirnya. Betul sekali. Ya. Jadi menurut Bung Bima, Madrid ya yang akan. Ya benar, Madrid. Ya, Madrid akan unggul lah ya. Unggul dalam segi Ya, leg kedua dan bisa melaju ke final ya. Nah, ya, betul. Bicara dengan leg kedua nih Bung Bima, leg kedua yang bisa dibilang sebagai penentu untuk satu langkah menuju final. Nah, di satu sisi ada lawan dari Madrid nih kalau menurut Bung Bima ya. Ada Inter ataupun AC Milan yang bakal lolos nih. Bung Bima, siapa kan yang akan melaju lebih jauh di leg kedua? Di leg pertama Inter bermain seperti Real Madrid ya, bermain efektif, tidak terpancing permainan rasa krusuknya AC Milan. Terbukti dengan 2 gol cepat ya di menit ke-7 dan menit ke-12 kalau saya tidak salah. Ini menandakan bahwa
Inter secara tim sangat siap ya, berbanding terbalik dengan AC Milan yang satu dua pemain absen ya akan buyar ya. Terbukti tidak ada peluang bersih juga dari AC Milan yang berbahaya di gawang Onana, dan di leg 2 nanti sama-sama bermain di kandang yang sama ya. Ya, satu langkah kakinya Inter sudah berada di final, namun tinggal bagaimana Inter bermain tenang, bermain seperti di babak pertama ya, tidak seperti di babak kedua, karena di babak kedua ketika di leg 1 Inter justru seperti terpancing pemain AC Milan, jarang memegang bola, jarang juga memberikan shoot-shoot yang tadinya ada di babak pertama. Ketika itu bisa dilakukan oleh Inter Milan ya, dipastikan Inter Milan akan melaju dengan mulus ke final dan akan menantang di AC Milan, di Real Madrid ataupun City, karena kan yang main duluan Inter dulu ya, AC Milan. Iya, Inter dulu ya. Berarti kan untuk selanjutnya yang akan menurut Bung Bima yang akan masuk ke final itu adalah AC Milan ya? Inter Milan. Oh, Inter Milan, oke. Ya. Mana? Oke. Kalau kita sudah bicara di final nih, Real Madrid bertemu Inter Milan. Ini seperti mengulang final beberapa tahun yang lalu gitu ya. Udah pernah ya kayaknya ya, udah pernah masuk ya. Lupa Mbak, 2010 tuh pernah apa enggak ya? 2010 Inter Iya, juara ketemu. iya udah lama sih. Ketemu Munchen. Iya. Ya, ya. Nah, kalau menurut Bung Bima nih, kira-kira di AC Milan ini apa yang menjadi kendala sehingga bisa ketinggalan 2-0 gitu. Padahal kan di leg kemarin ya, di leg pertama itu bisa dibilang apa ya, udah sering bertemu nih kedua tim ya di liga biasa gitu ya, liga domestik. Nah, kira-kira apa sih, apakah dari segi pemain atau dari segi pelatih atau dari segi atmosfer penonton dan sebagainya gitu. Pertama dari sisi pemain dulu ya. Dari sisi pemain kan jelas Inter di belakang punya Acerbi yang memperkuat timnas Italia, kemudian ada Bastoni juga yang memperkuat timnas Italia, kemudian ada Steven Di Vrij yang juga bermain di timnas, kemudian ada juga Milan Skriniar yang juga bermain di timnas. Di tengah juga ada Nicolo Barella, ada juga Calhanoglu, ada juga Mkhitaryan yang sama-sama di timnas. Di depan juga Lukaku di timnas, di Lautaro juga di timnas, Edin Dzeko juga di timnas. Ini menandakan bahwa secara tim, secara kualitas pemain Inter berada satu langkah ataupun satu tangga di atasnya AC Milan. AC Milan yang seperti gue bilang tadi, AC Milan tidak punya sosok pemain yang benar-benar bisa diandalkan ketika 11 pemainnya ataupun salah satu pemainnya off perform ya. Misalnya saja Benacer kan menjadi punggung ya bertahannya AC Milan bersama dengan Sandro Tonali, tapi ketika Benacernya nggak ada, ini kan menjadi berkurang. Terlebih lagi AC Milan ini kan bermainnya seperti bermain sepak bola klasik yang nggak ada pemain kreatif yang bisa memberikan sebuah passing ke depan, misalnya ke Brahim Diaz ataupun ke Giro ya, ataupun ke Mesias. Yang walaupun sebenarnya tugas itu sebenarnya dimiliki oleh Brahim Diaz, namun Brahim Diaz seperti tidak memiliki itu. Dan mungkin kehilangan terbesar dari AC Milan adalah kehilangan Hakan Calhanoglu, seorang pemain kreatif, seorang pemain yang bisa memberikan passing ke pemain depan, dan sekarang justru bermain di Inter Milan. Itulah kekurangan dari AC Milan. Makanya dari itu AC Milan ya sepak bolanya yang penting gol aja, nggak ada taktik itu nggak ada sepertinya. Beda dengan Inter yang selalu bermain dari sayap karena dia mempunyai sayap yang baik dan crossingnya juga sangat efektif. Dan second line-nya Inter ini yang berbahaya, kayak shootingnya dari 3 pemain gelandang yang dimiliki Inter Milan mempunyai sebuah tendangan yang akurasinya sangat luar biasa, dan ini yang tidak dimiliki oleh seorang AC Milan. Nah, iya itu dia. Jadi kalau yang bisa ditangkap itu adalah minim taktik ya dari AC Milan gitu. Ya, minim taktik benar. Dan juga kualitas pemain yang dari Inter Milan ini berada di atasnya ya. Kan juga dari 2 pertemuan terakhir sebelum kemarin di leg pertama UCL bertemu kan, AC Milan kalah 3-0 di Supercoppa dan dia kalah 1-0 di pertemuan kedua di Serie A. Ya. Nah, menurut Bung Bima nih, AC Milan tuh kemungkinan besar bisa nggak sih comeback?
dengan skuad yang seperti ini? Kemungkinan besar comeback gue bilang kecil ya, karena yang perlu gue bilang tadi, tidak ada sosok pemain yang benar-benar berbahaya di tubuh AC Milan ini. Ya walaupun nanti misalkan ada Rafael Leao ya yang bisa mengobrak-abrik pertahanan Inter Milan ketika dia bertemu di putaran pertama Serie A. Dan mungkin comeback-nya AC Milan ini terjadi ketika Inter Milan tidak overperform dan atau telat panas di babak pertama ataupun awal babak kedua. Kalau Inter tidak melakukan sebuah kesalahan, walaupun AC Milan main bagus, akan sulit untuk AC Milan untuk menang, karena lagi-lagi secara kualitas permainan ini AC Milan ini benar-benar di bawahnya Inter Milan. Makanya kan banyak yang bilang juga, kok bisa-bisanya Napoli kalah dengan AC Milan yang bermainnya seperti minim taktik seperti ini. Iya, sangat minim taktik sekali ya. Berarti sangat sulit ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa comeback. Kemungkinan ya benar. Iya. Tidak menutup kemungkinan. Oke, iya. Kita bisa lihat ya kalau di Liga Champions ini kita sudah berbicara jauh nih. Berarti menurut Bung Bima yang bakal ketemu di final Madrid dan juga Inter Milan. Nah, iya benar. Apakah sudah bisa memprediksi siapakah yang akan juara gitu? Atau belum bisa? Kalau Madrid yang melaju ke final, sudah dipastikan Real Madrid ya. Sudah pasti banget. Juara. Sudah pasti Real Madrid. Kalau Real Madrid memang yang akan maju ke final ya. Ya, kalau City tadi selama edisi Liga Champions Real Madrid bakal kalah di final. Kalaupun City ini nih, gue yang kemarin bilang ke teman gue yang fans City. Ya. City kalau ke final dan gak juara juga, mending dibebaninnya tim. Dibubarin tim. Ya. Udah beli yang mahal ya. Karena sama-sama ya. City bermain leg kedua di home menghadapi Real Madrid. Bebannya berat juga. Kemudian bebannya pemainnya juga berat juga ketika ke final, karena tantangannya nih kemudian jauh lebih berat lagi, karena lu udah di final, kita udah di final, namun kita harus juara dengan tekanan yang luar biasa. Saya pikir walaupun ya fansnya tidak sebanyak klub-klub lain, namun kan manajemennya gue pikir akan benar-benar ya melakukan sebuah pressure yang tinggi kepada Pep Guardiola ya, karena apa lagi sih yang diinginkan ataupun dimau oleh City ya, trofi Liga Champions seperti itu. Nah, iya. Walaupun secara permainan ketika Real Madrid bertemu Inter Milan, gue pikir permainannya nggak akan setimpang ketika City menghadapi Inter Milan, karena City kita tahu sendiri bermainnya sangat luar biasa ya. Ini secara permainan tim ini sangat luar biasa ya. Individual teamworknya sangat luar biasa City ini. Walaupun seperti itu. City sangat luar biasa ya. Berarti kalau misalnya tadi Madrid, Inter Milan, Madrid ya. Tapi kalau misalnya City dan juga Inter Milan, secara permainan City pasti akan unggul jauh di atasnya Inter Milan. Namun lagi-lagi tekanan ini kan seperti yang terjadi di ketika final 2018. Ya. City mencoba beberapa kali peluang menghadapi Chelsea, namun akhirnya kan nggak bisa juga menembus pertahanan Chelsea. Ini yang gue takutkan sih kalau dari City ini ketika di final. Jadi yang akan walaupun di 2018 dia nggak punya striker yang ganas ya. Sekarang di 2023 ini dia punya baru ada ganas. Nah, siapa tuh kira-kira City atau Inter nih? Kalau misalnya yang melaju City. Tetap City juga sih, karena kan banyak juga yang berpendapat bahwa siapapun yang lolos di Real Madrid dan City ya akan jadi juara ya. Walaupun menurut gua nggak akan semudah itu juga untuk juara. Ya nggak akan semudah. Karena Inter juga di Serie A kan juga terseok-seok ya, dia belum masih belum memastikan bahwa musim depan bermain di Liga Champions. Real Madrid juga ingin meraih trofi ya, karena La Liga sudah nggak mungkin diraih, sedangkan City ingin mencoba melakukan sebuah treble ya, yang akan membuat Manchester United gigit jari, karena kalau apabila City dapat treble ya MU nggak ada lagi yang dapat dibanggakan. Iya betul. Oke, berarti kans besar dari Madrid ini masih cukup besar ya kalau menurut yang gue lihat. Dari udah banyak banget yang treble dari Madrid nih kalau misalnya nanti juara lagi ya, winnernya itu makin bergelora lah. Oke, Bung Bima, kita nantikan nih leg kedua ya di minggu ini ya.
Selasa dan Rabu Ya, ya, minggu besok. ya minggu besok. Rabu ini Kita aja bakal nggak review istirahat. lagi ya, betul ya. Nah, Ya. oke. Oke Bung Bima, kita bisa closing statement untuk terakhir. Aduh, kalau tentang apa nih? Closing statement tentang ini aja, gimana Liga Champion ini kira-kira apa ya untuk menyemarakan dari segi penontonnya sih lebih tepatnya. Jadi biar Ya, penontonnya mungkin untuk Inter Milan AC Milan ya, sebagai ya. fans Inter, gue kemarin jujur Ferdinand sangat apa ngantuk ini sekali ya. Arsenal ini baru Sebagai fans beres ini. Inter di Serie A atau Iya. sebagai penyuka Inter ya di Liga Serie A, jujur kemarin sangat tidak menikmati permainannya Inter AC Milan. Gue ingin meskipun Inter sudah berada di satu kakinya di final, Ya, namun Inter tetap fight. Milan juga akan habis-habisan. Gue berharap seperti itu, Milan akan habis-habisan, Inter juga akan habis-habisan. Karena gue berharap Inter akan mencoba berpikir bahwa skor masih 0-0, apapun bisa terjadi. Untuk itu Inter harus habis-habisan juga supaya ini semakin seru, karena kita sudah lama sekali menunggu sebuah derby yang seperti kita tahu, seperti zaman dulu kan sangat luar biasa, animonya, permainannya di lapangan sangat luar biasa. Kemarin itu tidak sama sekali terlihat, dan itu yang gue harapkan besok terjadi di leg kedua, yang sama-sama ingin ngotot untuk bisa bermain di final Liga Champions. iya kita nantikan ya siapa yang bakal melaju ke final Liga Champion 2023 ya. Oke, terima kasih ya Bung Bima. Nanti kita lanjut lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.